Perjalanan bukan tentang kemana tujuan akhir kita, bukan hanya sekadar berpindah tempat, tetapi tentang menemukan tempat-tempat tersembunyi yang menyimpan keindahan, ketenangan, dan cerita yang belum banyak terungkap. Tempat-tempat di mana waktu seolah melambat, di mana hanya ada suara angin, gemercik air, dan suara jejak langkah yang menjadi saksi. Di sana, kita bukan hanya menemukan alam yang indah, tetapi juga bagian dari diri yang mungkin selama ini tersembunyi. Tepat di tanggal 4 Februari 2025, malam sebelum ekspedisi terasa berbeda. Cahaya lampu redup menerangi ruangan yang dipenuhi tumpukan perlengkapan. Beberapa anggota tim masih sibuk memastikan barang bawaan lengkap. Tenda, peralatan navigasi, logistik, dan alat keselamatan diperiksa ulang satu persatu. Hari yang ditunggu akhirnya tiba. Dari Sekretariat Mapala UMSI, kita akan bergerak menuju kampus Universitas Muhammad Sinjai untuk prosesi pelepasan. Pada momen ini, bukan sekedar seremoni, tetapi juga awal dari perjalanan penuh makna yang akan kita jalani bersama. Tepat pada pukul 9 pagi, kampus yang selama ini menjadi saksi perjalanan intelektual dan persahabatan menyambut momen penuh harapan. Di lapangan terbuka, di tengah deretan spanduk dan doa bersama, tim ekspedisi yang beranggotakan 10 insan berkumpul untuk melepas kekhawatiran dan merayakan awal petualangan. Sebelum berangkat, seperti biasa kami mengambil satu set untuk mengawali perjalanan kami. Dengan hati penuh keyakinan, kami melangkah meninggalkan zona nyaman. Tujuan pertama kali yaitu Kota Palopo, tempat di mana data dan jejak sejarah akan membuka jalan menuju misteri yang akan terungkap. Tepat pukul 5 lewat, kami singgah di warung untuk makan dan beristirahat. Setelah menyantap hidangan dan bercakap ringan, kami melanjutkan perjalanan dengan penuh semangat. Nah, setelah melanjutkan perjalanan, kami akhirnya tiba di Sekretariat Garis Indonesia. Udara malam terasa sejuk dan kelelahan perjalanan mulai terasa. Keesokan harinya, kami berpamitan kepada Bang Herul dan teman-teman di KPA Garis, melanjutkan perjalanan dengan rasa terima kasih atas hangatnya kebersamaan yang singkat namun berarti. Kami diarahkan untuk singgah di Sekretariat Pals Lutra guna menggali informasi tambahan. Sesampainya di Sekretariat Pals Lutra, kami disambut hangat dengan Bang Atta. Bang Atta banyak bercerita tentang pengalamannya mendaki Gunung Kambuno, gunung yang katanya menyimpan kejadian-kejadian di luar nalar. Ceritanya membuat adrenalin kami terpacu, membayangkan misteri yang tersembunyi di balik kabut dan lereng-lerengnya. Setelah merasa cukup dengan informasi yang kami dapat, kami pun memutuskan untuk melanjutkan perjalanan, membawa semangat baru dan kisah-kisah yang telah dibagikan.
dupu guys. Nggak bisa dupu. Di tengah perjalanan, kami sempat dihadang sedikit hambatan, longsoran tanah yang menutupi jalan, namun dengan kehati-hatian, rintangan itu berhasil kami lewati. Akhirnya. Di sepanjang perjalanan, kami disambut oleh pemandangan yang seolah turut mengiringi langkah kami. Pepohonan yang bergoyang pelan, awan yang berjalan bersama, dan udara segar yang menyenangkan. Akses mobil yang hanya sampai di desa Palan doang, dan disinilah kami harus turun. Begitu menapakkan kaki, kami serasa dibawa ke masa lalu, masa di mana kebahagiaan terasa begitu alami, tanpa polesan apapun. Tidak mau. Suruh Babaste. Desa Palandoang merupakan sebuah desa yang terletak di wilayah Luwu, Sulawesi Selatan. Desa ini merupakan salah satu dari 227 desa atau kelurahan yang ada di Kabupaten Luwu. Seperti yang kita ketahui bersama, Desa Palandoang masih menjaga kearifan lokalnya dengan kuat. Suasana tenang, warga yang ramah, serta alam yang masih asri menjadi ciri khas yang sulit ditemukan di tempat lain. Di desa ini, kami juga melihat deretan ojek yang katanya adalah ojek termahal di dunia. Saksi bisu kehidupan dan tantangan yang harus dilalui sehari-hari oleh warga setempat. Keesokan harinya, kami melanjutkan langkah menuju Desa Lodang, menyambut hari dengan semangat baru dan harapan yang mengiringi perjalanan. Perjalanan menuju Desa Lodang memakan waktu sekitar 10 jam, menapaki jalan berlumpur dan beberapa kali menyeberangi sungai. Kami juga melewati padang sabana yang luas, memukau seolah tak berujung, membentang tanpa batas di depan mata. Kita sudah memasuki daerah Lodang, ini pintu gerbangnya. Teman-teman istirahat sejenak. Marmut. Sesampainya di Desa Lodang, kami disambut hangat oleh warga setempat. Karena kepala desa sedang tidak berada di sana, kami memutuskan untuk menginap beberapa hari di rumah Bapak Guru Said sebelum melanjutkan perjalanan.